Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah wa ba'd. Saudaraku semua kaum muslimin rahimakumullah, jamaah kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian fikih muamalah maliyah. Yang kali ini kita akan membahas tentang mewaspadai akad-akad batil. Dengan memahami apa itu akad-akad batil di dalam kehidupan kita, kita berharap dapat menjauhinya dan tidak melakukan transaksi-transaksi yang batil seperti ini. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari transaksi-transaksi yang batil ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku semua rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang sama-sama kalian ridhoi. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Terkait dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya menyebutkan yang dimaksud dengan cara yang batil itu adalah melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti riba, judi, dan cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut, dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Nah, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang sepertinya diakui oleh syara, namun Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hilah, yaitu pengelabuan atau tipu muslihat. Saudaraku rahimakumullah, beliau melanjutkan penjelasannya dengan memberikan contoh kejadian transaksi atau akad batil dengan hilah ini, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli pakaian dari lelaki lain. Lalu si pembeli tersebut mengatakan, "Kalau aku suka, maka aku akan mengambil pakaian itu, dan kalau aku tidak suka, maka aku akan kembalikan berikut dengan 1 dirham." Maksudnya adalah meminta ganti rugi 1 dirham. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa hal inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan tentang ayat illa antakuna tijaratan antara din minkum, kecuali dengan perniagaan yang sama-sama kalian ridhoi. Ditafsirkan beliau seakan-akan ingin dikatakan, janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagalah menurut yang diakui oleh syariat. Dengan demikian, saudaraku rahimakumullah, bisa dipahami bahwa ayat ini menjadi hukum bagi kita untuk bertransaksi, melakukan akad-akad muamalah maliyah, perekonomian dan bisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Jika akad-akad yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariah, maka akad-akad tersebut adalah akad-akad yang bermasalah atau akad yang batil. Di dalam syariat Islam, akad itu sendiri memiliki istilah syar'i, yaitu istilah yang ditetapkan oleh syariat sehingga bisa dikenali sebagai akad yang sah di dalam syariat Islam. Nah, menurut para ulama, al-aqdu huwa irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru'in yajharu atharuhu fi mahalihi au al-ma'qud alaihi. Jadi akad itu adalah ikatan ijab dengan qabul yang sesuai hukum syara' dan menimbulkan akibat hukum pada objek akadnya.
Jadi akad itu mengaitkan dua kehendak dari kedua belah pihak yang berakad melalui ijab dan qabul. Nah, ijab itu adalah sebuah penawaran dari pihak yang pertama yang ingin berakad, kemudian qabul itu adalah penerimaan dari pihak yang menerima akad tersebut. Sedangkan objek akad adalah implikasi yang diinginkan dari akad tersebut, yang karenanya akad tersebut secara syar'i harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Contoh, akad jual beli, pernyataan aku menjual, kemudian diterima dengan aku membeli, ini memberikan makna syar'i yaitu jual beli. Implikasi syariahnya adalah perpindahan kepemilikan barang yang dijual oleh si penjual kepada pembeli. Sekaligus juga perolehan hasil penjualan atau harga dari pembeli kepada penjual. Implikasi akad-akad ini tentu saja berbeda tergantung dengan jenis akad-akad yang dilakukan. Misalnya akad sewa-menyewa, maka tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang, hanya pemindahan manfaat barang saja. Begitupun dengan akad agunan. Meskipun terjadi perpindahan fisik barang, namun tidak terjadi perpindahan kepemilikan, termasuk juga tidak terjadi perpindahan kemanfaatan dari barang tersebut kepada pihak yang menerima agunan. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar akad ini sah menurut syariah, maka wajib memenuhi rukun dan syarat sahnya akad tersebut dalam pandangan hukum syara. Rukun akad di dalam syariat Islam itu ada 3. Yang pertama adalah al-aqidani, yaitu dua pihak yang berakad. Yang kedua, mahalul akad, yaitu objek akad. Sedangkan yang ketiga adalah sighat akad, yakni ijab dan qabul. Selain harus memenuhi rukun-rukun akad, juga harus memenuhi syarat sahnya akad. Nah, syarat sahnya akad di dalam syariat Islam itu ada 7. Yang pertama adalah kelayakan dua pihak yang berakad, yakni pihak yang berakad harus memiliki sifat yang secara syar'i layak untuk melangsungkan akad, seperti tidak dilakukan oleh orang gila atau orang yang hilang akalnya, kemudian minimal mumayyiz orangnya, dan orang ini memiliki legalitas untuk melakukan akad tersebut. Misalnya dia adalah memiliki kewenangan syar'i atas suatu barang, atau dialah pemilik barang tersebut. Syarat yang kedua adalah kapasitas objek akad terhadap hukum akad. Misalnya adalah harta yang telah diwakafkan maka terhalang dari kepemilikan maupun proses pemindahan kepemilikan. Sehingga jual beli atas harta wakaf itu tidak boleh terjadi atau tidak dianggap terjadi. Contoh lain misalnya akad jual beli pada bangkai. Ini tidak diperbolehkan karena bangkai dalam pandangan syariat Islam itu tidak termasuk harta. Sehingga secara syar'i tidak memiliki kapasitas yang layak sebagai objek akad jual beli. Syarat sah yang ketiga adalah akad tersebut bukan termasuk jenis-jenis akad yang sudah dilarang oleh nas syariah. Contohnya adalah riba. Riba sudah jelas pelarangannya. Kemudian kontrak kerja atas perbuatan maksiat. Ini juga adalah termasuk jenis akad yang dilarang. Contoh lainnya adalah dalam jual beli bai'ul mulamasah. Jual beli dengan akad rabaan tangan terhadap barang. Atau jual beli bai'ul munabadah, yaitu jual beli dengan cara melempar pakaian. Ini tidak berlaku sebab Rasulullah SAW sudah melarangnya. Syarat sah yang keempat adalah akad itu harus memenuhi syarat-syarat yang spesifik untuk akad itu sendiri. Contohnya adalah saksi dalam akad nikah. Nah, persaksian adalah syarat iniqad pada akad nikah dan tidak pada akad yang lain misalnya. Begitu juga pada akad-akad al-ainiyah, yaitu mengenai zat barang. Maka tidak dianggap berlaku kecuali dengan penyerahan zat barang itu, seperti yang terjadi pada jual beli. Kalau barangnya belum diserah terimakan, maka jual belinya belum dianggap sempurna atau sah. Kemudian harta hibah, maka pada akad hibah harta harus diserahkan, dan juga pada harta yang diagunkan, maka hartanya harus diserahkan pada akad agunan ini. Ini adalah syarat spesifik dari akad-akad tersebut.
Kemudian syarat yang kelima itu adalah akad itu harus berfaedah. Berfaedah di sini adalah berfaedah secara syar'i. Oleh karena itulah, akad seorang suami kepada istrinya untuk mempekerjakan istrinya dengan upah guna melakukan pengurusan dan pengaturan rumah tangga ini tidak sah. Sebab mengurus dan mengatur rumah tangga itu telah diwajibkan oleh syariah kepada istri menurut kemampuannya tanpa perlu diakadkan. Demikian juga seandainya terjadi akad dengan mendapatkan kompensasi berupa tindakan untuk menjauhi perbuatan kriminal. Nah, akad yang demikian ini juga batil dan tidak berhak memperoleh kompensasi. Sebab secara syar'i memang perbuatan kriminal itu wajib dijauhi. Akad-akad seperti ini adalah akad-akad yang tidak berfaedah secara syariat. Kemudian syarat yang keenam itu adalah kesatuan majelis akad, yaitu kondisi penerimaan kedua belah pihak yang berakad terhadap negosiasi dari akad. Karena itu tidak dianggap terjadi kesatuan majelis akad ketika tidak terjadi qabul atau berpisahnya salah satu pihak ketika pihak lain melakukan ijab. Contohnya kesatuan majelis jual beli dianggap bubar ketika setelah tawar-menawar, pembeli melakukan aktivitas lain atau menjauh dari tempat itu, sedangkan dia belum mengqabul dari penawaran itu. Ini dianggap tidak terjadi kesatuan majelis akad. Nah, ketika dia kembali lagi, harus melakukan negosiasi ulang lagi. Syarat sah akad yang ketujuh adalah keterpautan antara ijab dan qabul. Contoh keterpautan ijab dengan qabul adalah ketika seseorang mengatakan saya jual HP ini 1 juta. Kemudian pembeli mengatakan saya beli dengan 1 juta. Ini sah karena ijab dan qabulnya terpaut. Namun berbeda halnya kalau dia menawarkan saya jual HP ini dengan harga 1 juta. Kemudian si pembeli mengatakan saya beli dengan harga 900.000. Ini tidak sah karena tidak terpautnya harga yang ditawarkan dengan qabul terhadap harga yang diinginkan. Contoh lainnya dalam akad nikah, ketika wali atau penghulu kemudian menyampaikan saya nikahkan, disebutkan nama seorang wanita, kemudian si mempelai laki-laki menyebutkan nama wanita lain. Nah, ini juga termasuk yang tidak terpautnya ijab dan qabul sehingga tidak sah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah syarat-syarat sah secara umum yang wajib terpenuhi pada setiap akad. Berdasarkan hukum wad'i dari suatu akad, maka akad itu terbagi menjadi dua, yaitu akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang tidak terdapat larangan atau cacat pada pokok akadnya, yaitu rukun-rukun ataupun syarat sahnya akad. Sedangkan akad yang tidak sah itu adalah akad yang dilarang atau tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya akad. Akad yang tidak sah ini kemudian terbagi lagi menjadi dua, yaitu akad batil dan akad fasad. Akad batil itu adalah akad yang cacat pada pokok akad atau terjadi larangan terhadap akad. Contohnya adalah akad riba, multi akad, judi, jual beli malakih, jual beli madhamin, sewa, atau bagi hasil lahan pertanian dan lain-lain. Akad yang batil juga adalah akad yang cacat pada rukun akad, yaitu cacat pada salah satu rukunnya, kehilangan salah satu rukunnya, atau cacat pada syarat yang melekat pada akad tersebut. Nah, contohnya dari akad yang model ini adalah asuransi, perseroan saham, jual beli barang yang tidak atau belum dimiliki, jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Ini semua adalah akad yang batil, tidak boleh dilakukan. Akad batil itu artinya akad yang batal, akad dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian akad yang tidak sah kedua itu adalah akad fasad. Nah, akad fasad itu adalah akad yang cacat pada sifat-sifat yang tidak terkait dengan substansi akad, yaitu rukun dan syaratnya itu ada semua. Contoh dari akad fasad misalnya adalah jual beli atau sewa menyewa dengan harga yang belum jelas, majhul. Kemudian bagi hasil berdasarkan omset pendapatan. Harusnya bagi hasil itu berdasarkan laba bersih.
tapi ini dilakukan dengan omset. Ini pasad. Kemudian barang jual beli kredit yang auto jadi agunan atas utang, ini juga adalah pasad. Akad batil dan pasad ini kedua-duanya haram dilakukan. Untuk memperbaiki akad yang batil maka harus diulang akadnya. Sedangkan untuk memperbaiki akad yang pasad cukup dihilangkan yang menyebabkan pasadnya saja. Akadnya tidak perlu diulang. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan contoh dari transaksi dari muamalah yang batil di sekitar kita. Pertama adalah akad asuransi. Akad asuransi adalah batil sebab objek akadnya itu tidak pada barang ataupun jasa, melainkan pada janji, dan ini tidak diperbolehkan. Artinya rukun akadnya tidak terpenuhi, makanya batil. Yang kedua contohnya leasing. Leasing ini artinya adalah jual beli sewa. Menggabungkan akad jual beli dengan akad sewa. Ini juga batil karena multi akad. Pertama yang haram, yang kedua adanya bunga, ini adalah riba qard pada leasing. Kemudian adanya denda, ini adalah riba nasiah pada leasing. Kemudian barang yang dibeli juga diagunkan, auto diagunkan, maka ini juga bentuk pasad dalam leasing. Jadi dalam leasing ini banyak keharaman terkait dengan akad. Contoh lainnya adalah transaksi atau akad kerjasama koperasi dan perseroan saham. Keduanya ini batil sebab yang pertama tidak terpenuhinya rukun al-aqidani, ya, tidak adanya pihak yang menjadi pengelola, ini yang pertama. Yang kedua, tidak terpenuhinya rukun sigat, tidak adanya qabul, yang ada itu hanya ijab saja, penawaran saja. Yang ketiga, tidak sesuai dengan akad perseroan atau syirkah di dalam Islam, baik syirkah amlak maupun syirkah uqud. Transaksi batil berikutnya itu adalah sandaan atau gadai. Ini adalah meminjam uang qard dengan menggadaikan barang. Pada akad ini pinjaman qard itu mengambil manfaat dari barang agunan. Misal menempati rumah yang digadaikan, menggarap dan mengambil hasil dari tanah yang digadaikan. Ini adalah bentuk dari riba qard. Begitu juga dengan akad pegadaian konvensional. Dalam akad pegadaian konvensional terjadi pinjaman berbunga, ini riba qard. Kemudian ada denda keterlambatan, ini riba nasiah. Kemudian ada juga klausul penyitaan barang agunan kalau tidak bisa membayar. Ini juga adalah batil. Transaksi batil lainnya yang terjadi di tengah masyarakat itu misalnya adalah multi level marketing. Pada multi level marketing, kebatilannya ada pada multi akad, samsaro ala samsaro, gaban fahis, dan gharar spekulatif. Dalam jual beli online misalnya yang juga batil adalah dropshipper. Kebatilannya adalah menjual barang yang belum sempurna dimiliki. Di antaranya yang paling banyak dari transaksi muamalah batil ini adalah riba dalam berbagai bentuknya. Misalnya KPR. Nah, dalam KPR adanya riba nasiah berupa denda dan rumah yang dibeli sebagai agunan, ini pasad. Kemudian pinjaman bank, jelas ini adanya riba qard berupa bunga dan riba nasiah berupa denda. Kemudian penyitaan agunan, ini perampasan hak. Kemudian ada juga kartu kredit. Nah, kalau kartu kredit ini adanya riba bunga qard dan juga adanya riba denda, yaitu riba nasiah. Nah, inilah beberapa bentuk transaksi atau muamalah batil yang banyak di sekitar kita. Sehingga kita harus waspada, jangan sampai kita mengambil transaksi-transaksi batil ini. Karena semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saudaraku semua rahimakumullah, penjelasan kami terkait dengan akad-akad batil dan berbagai bentuk transaksinya di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.